Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Farabilah Dina Ermanisi dengan NIM 112210566. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tanggapan saya mengenai sistem perpajakan bagi pelaku UMKM di Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi, serta dampak yang ditimbulkan dari kenaikan tarif pajak. Adapun video ini dibuat guna melengkapi tugas ulangan tengah semester mata kuliah perpajakan. Baik, di sini saya akan menanggapi mengenai jumlah dan jenis UMKM di Kota Bekasi terlebih dahulu. Di Kota Bekasi, UMKM menjadi sektor yang sangat dominan dalam perekonomian. Berdasarkan dari data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, lebih dari 60.000 pelaku UMKM yang terdaftar, dan kemungkinan jumlah sebenarnya bisa lebih banyak karena masih banyak yang belum formal. Adapun jenis UMKM-nya yaitu usaha mikro seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, usaha kuliner rumahan, serta jasa laundry. Lalu ada pula jenis usaha kecil yaitu seperti konveksi, catering, salon, toko sembako, atau yang lain sebagainya. Lalu ada jenis UMKM yang ketiga yaitu usaha menengah, seperti contohnya produsen makanan dalam kemasan, lalu bengkel otomotif skala besar, serta distributor barang kebutuhan pokok. UMKM ini juga tersebar di semua kecamatan, ya, terutama di Bekasi Timur, Bekasi Selatan, dan juga Medan Satria. Oh iya, Kota Bekasi sendiri ini juga memiliki ribuan pelaku UMKM ya, yang tersebar di berbagai sektor seperti yang tadi saya sebutkan, kuliner, misalnya fashion, atau kerajinan dan jasa. Namun UMKM ini sangat penting karena menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Kenapa? Karena mereka juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal hingga kurangnya akses terhadap teknologi digital. Lalu yang kedua, tanggapan saya mengenai peran UMKM dalam perekonomian lokal. UMKM sendiri ini memiliki peran krusial ya bagi perekonomian di Kota Bekasi, antara lain yaitu penyerapan tenaga kerja. Misalkan UMKM ini mempekerjakan ribuan warga lokal, mulai dari keluarga sendiri hingga tenaga kerja dari sekitar lingkungan usaha. Lalu ada penggerak ekonomi lokal. Nah, di sini maksudnya UMKM menjadi tulang punggung roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah, karena terutama itu di sektor perdagangan dan jasa. Lalu ada mendorong kemandirian ekonomi.
yaitu banyak UMKM lahir dari inisiatif individu atau kelompok yang tidak tergantung pada lapangan kerja formal. Ada pula penyedia produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, dari makanan sehari-hari hingga jasa reparasi. UMKM ini juga menjangkau kebutuhan masyarakat secara langsung. Jadi menurut saya tantangan yang dihadapi di UMKM Kota Bekasi ini meskipun penting ya, UMKM di Kota Bekasi ini menghadapi sejumlah tantangan yang serius, mulai dari permodalan terbatas, lalu tak sedikit yang masih mengandalkan pinjaman pribadi atau koperasi yang bunganya relatif tinggi. Jadi terus kurangnya literasi digital dan teknologi. Jadi mungkin ada beberapa pelaku UMKM yang mungkin usianya di atas 50, mungkin kan itu juga kurang diajarkan ya mengenai digitalisasi dan juga teknologi yang terjadi saat ini. Itu menjadi tantangan yang dihadapi bagi pelaku UMKM. Lalu saya akan menanggapi mengenai sistem perpajakan untuk untuk UMKM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan tarif pajak final UMKM PP 23 tahun 2018. Saat ini pelaku UMKM dikenakan pajak final sebesar 0,5% dari omset per bulan. Sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018, meskipun terlihat ringan, tapi beban ini tetap terasa berat, terutama bagi para pelaku usaha ya, yang sedang bertahan hidup, sedang bertahan untuk masih merintis gitu. Jadi ini tuh sangat ibaratnya sangat membebani lah para pelaku UMKM gitu dengan adanya pajak finansial sebesar 0,5% ini. Jadi tidak semua itu pelaku UMKM itu punya pengetahuan akuntansi atau pajak gitu. Jadi ada gitu ya yang buka usaha kayak yaudah buka usaha gitu aja. Jadi mereka minim mengenai ilmu perpajakan dan juga akuntansinya. Jadi sehingga seringkali mereka itu kesulitan dalam memenuhi kewajiban ini gitu. Penting juga ini ya bagi teman-teman sekalian yang ingin membuka usaha gitu, ingin menjadi pelaku UMKM. Pentingnya juga nih kita mengetahui ilmu minimal gitu tentang akuntansi atau akuntansi dasar gitu, karena itu juga menjadi pedoman untuk usaha kita ke depannya gitu. Karena kan kalau misalkan kita cuma sekedar mengandalkan modal tapi nggak mikirin perpajakannya ke depannya, juga bakalan riskan ya untuk usaha kita nantinya. Lalu saya akan menanggapi mengenai dampak kenaikan tarif pajak terhadap UMKM. Dampak langsungnya itu
mungkin ada penurunan laba dan peningkatan biaya ya. Itu mungkin dampak dari kenaikan tarif pajaknya. Ada dampak langsung dan juga dampak tidak langsung. Dampak langsungnya tadi seperti penurunan laba dan peningkatan biaya. Adapun dampak tidak langsungnya itu misalkan ketakutan pelaku usaha untuk formal, misalkan berkurangnya insentif ekspansi. Contoh UMKM yang tertekan karena naiknya tarif gitu. Jika tarif pajak dinaikkan, dampaknya itu bisa sangat terasa. Misalnya nih, usaha kuliner kecil yang omsetnya 20 juta per bulan, tapi mereka itu harus membayar 100.000 per bulan saat tarif 0,5% gitu. Jika dinaikkan jadi 1%, itu artinya mereka harus membayar 200.000 dua kali. 200.000 itu 2 kali lipat gitu. Jadi dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, beban tambahan ini bisa menyebabkan mereka gulung tikar gitu. Jadi beban ini tuh bisa menyebabkan mereka gulung tikar atau bangkrut, sehingga mereka itu tidak memilih memilih tidak melaporkan secara usahanya secara resmi gitu. Lalu tanggapan dan solusinya gitu. Pajak itu perlu adil, tapi juga harus memperhatikan daya tahan pelaku usaha. Jadi kalau misalkan daya tahan pelaku usahanya itu tidak adil ya, maka usaha itu tidak akan jalan. Jadi solusinya itu yaitu insentif pajak, pelatihan akuntansi dasar, serta digitalisasi sistem pajak gitu. Tadi yang saya sebutkan tadi ya, misalkan pelaku UMKM minim mengenai ilmu digitalisasi, ya udah gitu, susah untuk menjalankan usahanya. Lalu di sini tanggapan saya mengenai peran Pemkot Bekasi dalam sosialisasi dan pembinaan UMKM. Jadi di sini Pemkot Kota Bekasi juga harus memberikan wawasan gitu bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi yang ingin menjalankan atau ingin menjadi pelaku usaha UMKM dengan melakukan sosialisasi gitu ke misalkan ke kelurahan atau ke kecamatan gitu, dengan mensosialisasikan bahwa gini loh cara melakukan usaha atau UMKM dengan benar, dengan mengandalkan pajak gitu. Pemerintah itu juga harus pemerintah juga harus hadir, bukan hanya sekedar penarik pajak gitu, tapi juga sebagai pembinanya gitu. Jadi gak mungkin dong misalkan kita ingin melakukan usaha tapi gak ada dorongan gitu. Solusinya itu bisa berupa pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM, baru, serta pelatihan pembukuan sederhana, serta digitalisasi
sistem pajak yang mudah diakses. Pemkot Kota Bekasi itu juga perlu aktif turun ke lapangan. Kenapa? Karena untuk mendampingi UMKM yang agar bisa tumbuh dan berkembang, bukan hanya sekadar memungut pajak doang gitu ya. Jadi pemerintah juga turut aktif, turut andil dalam membimbing, membina masyarakatnya guna masyarakatnya tuh bisa tumbuh berkembang gitu, nggak cuma ngestak di situ-situ aja gitu. Jadi dimohon untuk pemerintah Pemkot Kota Bekasi untuk mendampingi untuk memberikan pengetahuannya kepada masyarakat yang ingin melakukan bagi pelaku usaha. Harapan kedepannya, semoga pemerintah lebih bisa mendengar lagi aspirasi para pelaku UMKM. Pemerintah bisa lebih memberikan solusi yang terbaik bagi para pelaku UMKM. Lalu kebijakan pajak harus fleksibel dan mempertimbangkan kondisi lapangan, serta kolaborasi antara pelaku usaha, akademis, dan pemerintah itu harus aktif serta turut andil ya. Saya berharap kedepannya kebijakan perpajakan ini tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan negara, tapi juga dari sisi keberlangsungan usaha kecil. Kenapa? Karena dengan pendekatan yang kolaboratif, jika kita bisa menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan andil, terutama di kota besar seperti Kota Bekasi gitu. Ya, mungkin itu saja tanggapan saya mengenai perpajakan bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi dan juga dampak kenaikan tarif pajak. Jadi perpajakan bagi UMKM harus adil, proporsional, serta berpihak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Mari kita dukung UMKM bisa terus bertahan dan berkembang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.